Perkenalkan, nama saya Gendrik Macadewanto, NIM saya 2501986422. Saya dari kelas EB 75. Pada kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan kode kalkulator setelah saya buat di C. Nah, kita mulai dari library-nya. Di sini saya menulis part library. Nah, di dua line pertama ini adalah library command yang saya selalu pakai jika menulis kode. Lalu library ketiga ini ctype. Ctype di sini saya pakai untuk mendeklarasikan function isDigit yang nanti akan saya jelaskan ke depannya. Lalu di line keempat ini saya menggunakan string.h ini untuk supaya bisa mendeklarasikan uh, string dan char di kode saya. Nah, selanjutnya uh, ini adalah tiga tipe data yang saya pakai, yaitu char, float, dan double. Nah, pertama di tipe data char, saya mendeklarasikan check dan op. Op ini operator aritmatikanya, dan check ini berisi sebuah array yang akan saya pakai untuk menginput n dan x, sekaligus juga untuk nanti saya konversikan menjadi float jika isinya adalah sebuah angka. Nah, selanjutnya float id1 id2 ini angka pertama yang akan dihitung dan angka kedua yang akan dihitung. Nah, angka pertama ini nanti saya akan jelaskan asalnya dari si check ini, nanti saya akan jelaskan. Lalu terakhir ada double. Saya memakai double result karena di kriteria yang C itu kalau pembagian harus memakai floating point. Jadi saya memakai double supaya nanti angka di belakang komanya lebih jelas dan banyak gitu. Oke, selanjutnya saya membuat while sini sebagai loop. Loop ini akan infinite karena ini akan selalu true. Nah, ini akan selalu true sampai ada argumen yang bisa membuat ini menjadi false atau berhenti gitu. Nah, selanjutnya di loop ini berisi scanf. Ini di sini saya scanf untuk menginput string check yang pertama, yang ini, yang isinya bisa n, x, atau angka pertama. Nah, begitu saya menggunakan function if di sini. Ini fungsinya berfungsi untuk memeriksa apakah indeks pertama di array ini x. Jika iya, maka dia akan meng-return 0 atau memberhentikan semua kode ini. Dan ya semua kode ini pokoknya. Nah, selanjutnya function if selanjutnya di sini saya menggunakan isDigit. IsDigit itu adalah function yang berguna jika untuk memeriksa apakah si array, si indeks pertama di array ini adalah sebuah angka. Jika iya, maka dia akan print out true. Nah, jika true, maka si string ini, si tipe data char ini akan berubah menjadi float dengan menggunakan atof. Nah, atof ini nanti si setelah dia menjadi float, dia akan masuk ke dalam sini, ke dalam id1, angka 1 yang akan kita hitung. Oke, selanjutnya saya nge-scan operator aritmatikanya menggunakan spasi dulu biar kelihatannya rapih. Jadi spasi, lalu operator aritmatikanya, udah gitu angka keduanya yang bertipe data float di sini, di scanf ini. Nah, selanjutnya function if selanjutnya di sini saya menggunakan function if ini untuk memeriksa apakah indeks pertama dalam array-nya adalah sebuah huruf n. Nah, karena di ketentuan soalnya n itu adalah hasil dari perhitungan sebelumnya, maka dari itu angka pertamanya akan saya ubah menjadi result atau hasil dari perhitungan sebelumnya ini. Oke, next. Lalu mulai dari sini, ini adalah function untuk pertambahan. Nah, function ini saya memeriksa op-nya. Jika operatornya adalah simbol tambah ini, maka si hasilnya adalah angka 1 ditambah angka 2 di sini. Udah gitu saya akan print dan menggunakan new line sesuai ketentuan soalnya. Selanjutnya ini function if selanjutnya ini untuk memeriksa apakah simbolnya minus atau kurang. Nah, udah gitu jika iya, maka hasilnya itu menjadi angka 1 dikurangin angka 2.
Nah gitu, lalu ini seperti biasa saya print selanjutnya menggunakan backslash n untuk new line. Lalu di function if selanjutnya saya memeriksa apakah op-nya adalah simbol kali. Nah, maka jika iya, si hasilnya adalah angka 1 dikali angka 2. Sudah sudah itu seperti biasa saya print lagi menggunakan backslash n untuk new line juga. Terus kita lanjut ke function if selanjutnya. Nah, ini function if terakhir ini untuk memeriksa apakah operasi aritmetikanya adalah jika operasi aritmetikanya adalah simbol bagi, maka hasilnya akan berasal dari angka pertama dibagi angka per 2. Lalu setelah itu seperti biasa saya print lagi menggunakan backslash n untuk new line. Nah, setelah itu saya akan mencoba merun kodenya menggunakan semua operasi ini dari awal sampai akhir. Pertama yang saya akan lakukan adalah operasi pertambahan. Jadi 4 tambah 1 misalnya. Hasilnya adalah 5. Selanjutnya adalah perkurangan. 5 kurang 1. Hasilnya adalah 4. Betul. Selanjutnya adalah pembagian. 4 bagi 2. Hasilnya ada 2. Selanjutnya perkalian. 2 kali 2. Hasilnya adalah 4. Lalu karena ini menggunakan float, saya juga akan mencontohkan jika operasi aritmetik yang angkanya adalah sebuah angka desimal. Coba 5 dibagi 2,5. Hasilnya adalah 2. Atau enggak 7,5 dibagi 2,5. Hasilnya adalah 3. Jadi itu contoh yang menggunakan bilangan desimal untuk pembagiannya. Selanjutnya saya akan mencoba fungsi n. Saya akan mencoba menginput n. Karena hasil terakhir adalah 3, maka n harusnya 3. N tambah 3 berarti 6. Berarti n-nya sudah benar di sini. N tambah 3 jadi 6. Lalu selanjutnya n bagi 2 benar karena 6. Karena hasil sebelumnya adalah 6, berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya n dikali 2. Dan hasilnya benar 6 karena karena angka sebelumnya adalah 3, maka n-nya sama dengan 3, berarti akan menjadi 3 dikali 2. Lalu terakhir adalah n kurangin 3. Dan karena hasil sebelumnya adalah 6, maka n sama dengan 6. 6 kurang 3 sama dengan 3, berarti hasilnya sudah benar semua, dan semua kode yang saya buat sudah benar di sini. Lalu yang terakhir adalah x akan berhentikan semua kodenya, semua kalkulatornya. Maka jika saya input x, maka ini akan berhenti. Nah, seperti itu. Jadi itulah akhir dari penjelasan kode yang saya buat tentang kalkulator ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih.